cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok. 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Jumpa lagi di Omon-Omon. Pasukan ubur-ubur perusak persatuan dan stabilitas keamanan masih melakukan gerilya dan konsolidasi terkait aksi-aksi yang akan mereka lakukan. Ini menunjukkan ya, kalau pasukan ubur-ubur ini dikomandani oleh TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis, disinyalir didanai oleh pihak tertentu untuk terus membuat aksi agar Indonesia ini tidak kondusif. Selain Roy Suryo, Simon Sianipar, dan Dr. Tifa, ada nih tokoh reformis Amin Rais yang juga ikut dalam gerakan ini. Bahkan Amin Rais mengatakan kalau ada intelektual prostitut atau pelacur intelektual, Sontoloyo yang dianggap menjual harga dirinya untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya Sontoloyo itu siapa? Justru kalian ini yang Sontoloyo, yang kerjaannya hanya membuat keributan, membuat isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Keuntungannya apa sih kalian selalu membuat gaduh kayak gini ya? Apa kalian ini didanai oleh pihak lain untuk selalu membuat kegaduhan di Indonesia agar Indonesia ini secara stabilitas politik dan ekonomi ini terganggu begitu? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kalian itu kan berkontribusi terhadap pembangunan negara ini agar maju ya. Malu kita tuh, coba Cina aja begitu pesat pertumbuhan ekonominya, nggak kayak di sini masih apa-apa impor ya, karena bangsanya ya kayak gini, sibuk apa itu mencaci maki, membenci mantan-mantan pimpinannya, membenci pemerintahannya. Ini kan jadi bangsa yang tidak produktif. Sungguh-sungguh memalukan ya. Kita itu harusnya malu sama negara luar. Mungkin negara luar itu ya, menertawakan kita ya, karena ini masyarakat Indonesia gimana sih ya, nggak, kerjanya kok kayak gini, demo-demo yang nggak jelas. Bahkan ijazah mantan presidennya sendiri aja juga diungkit-ungkit. Maksudnya apa ya? Kalian tuh harus sadar dan malu. Nah sekarang kita lihat nih di Detik News ya. Jadi Pak Jokowi ini mulai mengkaji langkah hukum untuk apa ya, melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang menebar isu terkait ijazah palsu, karena ini dianggap pembunuhan karakter seorang tokoh negara ya. Nah ini warning nih buat tim pembela ulama dan aktivis ya, TPUA. Kalau kalian ini tidak berhenti, ini masalah ini akan berlanjut ke pengadilan. Nah di sini ditulis ya, tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu masih menuai perdebatan. Jokowi pun tengah mengkaji untuk menempuh jalur hukum terkait ijazah palsu. Nah, menurut pengacara, kami terus akan mengkaji dan mencadangkan, mempertimbangkan dan mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif, pembunuhan karakter terhadap Jokowi. Nah, memang benar ya. Karena hal ini kalau dibiarkan ya akan membunuh karakter seorang tokoh negara. Nah, Pak Jokowi ini menurut saya juga benar harus tegas ya. Kalau tidak, ini akan menjadi polemik dan isu liar yang tidak ada ujungnya. Energi masyarakat ini ya tentunya akan habis ya, hanya untuk melihat hal-hal yang tidak memiliki nilai positif kayak gini ya. Nah, kita berharap ya dengan adanya rencana pelaporan dari pihak Jokowi ini ke penegak hukum ya, ini mudah-mudahan mampu mencegah atau membuat orang-orang yang terlibat dalam penyebaran hoax terkait ijazah palsu ini berpikir ulang ya, dan berhenti untuk menyebar hoax ya.
Nah, seperti yang kita lihat ini, Roy Suryo sepertinya agak sedikit melemah ya setelah mendengar bahwa Jokowi ini mulai memberikan reaksi akan melakukan perlawanan hukum. Persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik, ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Kemudian ada tim independen meriksa, selesai gitu loh. Nggak harus diperpanjang. Ini kan malah justru membuat kegaduhan, membuat keonaran yang nggak perlu terjadi. Kalau kemudian masyarakat itu sudah dari dulu disajikan fakta, selesai. Dan hari ini kita di UGM tadi ketemulah dengan fakta bahwa ya universitas tidak menyimpan ijazah aslinya, nggak apa-apa, itu memang ijazah asli selalu disimpan yang bersangkutan. Tapi skripsi yang disebut asli Jokowi itu tadi kita lihat dan memang terdapat beberapa hal yang memang pantas dipertanyakan. Kita menunggu kalau misalnya ada gugatan, ya kalau terus dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, berdasarkan research, dan research itu ada softwarenya, ada buktinya, dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yang itu disebarkan oleh. Jadi statement Roy Suryo ini seperti membalikkan opini ya atau keadaan yang padahal yang membuat kegaduhan itu kan dari kelompok mereka sendiri ya. Malah menuduh kalau yang membuat kegaduhan itu dari pihak Jokowi dan UGM karena tidak memberikan kepastian terhadap status ijazah Jokowi. Ini kan aneh. Kami tadi juga membawa versi beliau kesempatan pagi tadi itu teman-teman hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Terus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985. Nah itu tadi penjelasan dari pihak UGM ya. Memang benar Jokowi ini adalah alumnus UGM yang lulus tahun 1985 tepatnya tanggal 5 November ya. Nah harusnya tim TPUA ini percaya gitu loh, karena ini kan yang menjelaskan ini adalah pihak yang berkompeten di UGM ya, harusnya dipercaya. Tetapi ya benar ya kata Gibran ya, orang kalau sudah tidak suka ya mau dijelasin kayak apapun dia tidak akan mendengar bahwa itu sebuah informasi yang benar. Jadi menurut Gibran ya udah diamin saja. Kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi. Nah ini Roy Suryo ini kaget ya saat berkunjung ke UGM ya. Katanya dari pihak UGM itu justru mengajak kalau nggak percaya dengan apa yang telah dijelaskan ini ya sudah bawa saja ke pengadilan. Roy Suryo langsung kaget kan. Waduh, nah kok malah lari ke pengadilan kan? Tentunya dia pasti trauma ya. Kan dulu pernah masuk ke Hotel Prodio, masuk Hotel Prodio lagi. Nah ini ada satu orang yang benar-benar bikin gedek ya, yaitu si Simon Sianipar ya. Dia itu justru menantang dari pihak Jokowi dan UGM agar masalah terkait ijazah palsu ini dibawa ke ranah pengadilan ya, agar dia itu apa ya kayaknya merasa yakin kalau dirinya itu paling benar dan bisa membuktikan atas keyakinan dia bahwa ijazah Jokowi ini memang palsu. Menghindar berulang-ulang, makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut? Gitu. Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi apa?
peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Silakan uji. Uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak. Seorang negarawan ya tentu orang akan. Catat teman-teman ya, pernyataan dari Simon Sianipar ini, kalau dia itu tidak takut di penjara ya, paling nanti yang ada dia nangis-nangis. Nah, ini ada pernyataan cerdas dari seorang ahli ya kepada para penuntut ijazah Jokowi palsu ini ya. Kalau nanti di pengadilan kalian itu tidak akan menang ya. Karena apa? Nanti hakim akan meminta bahwa kalian ini untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi ini ada atau tidak, asli atau tidak. Nah, itu yang perlu kalian harus pikirkan di tingkat pengadilan nanti ya. Sekarang mah ya kalian tuh hanya demo-demo aja kan, tidak berpikir nanti di tingkat pengadilannya itu seperti apa. Kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok. 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Kalau